Perbedaan pandangan terhadap beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang KUHP. DPR RI dan pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional membentuk undang-undang berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan. Apabila Undang-Undang KUHP belum dapat menyamakan seluruh pandangan rakyat Indonesia yang majemuk, masih terdapat jalan konstitusional untuk mengujinya. Apakah substansi Undang-Undang KUHP selaras dengan konstitusi negara? Penetapan RUU KUHP menjadi undang-undang merupakan langkah besar bangsa Indonesia dalam melakukan reformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis. Terdapat 3 tahun masa transisi untuk pemberlakuan Undang-Undang KUHP yang baru dan akan berlaku efektif pada tahun 2025. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI melalui komisi dan alat kelengkapan Dewan telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. DPR RI mengapresiasi capaian realisasi program dan anggaran tahun 2022 yang menunjukkan kinerja yang baik di tengah berbagai tantangan global. Terjaganya kinerja APBN hingga memasuki kuartal 4 tercermin dari masih kuatnya pertumbuhan penerimaan serta akselerasi pertumbuhan belanja. APBN tahun anggaran 2022 juga telah menunjukkan kinerja yang baik dan mampu menopang kinerja ekonomi nasional yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi walaupun tak berada pada situasi global yang penuh gejolak. Kabar baik, ini waktu pengangkatan tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non-PNS, dan kontrak sesuai ketetapan pemerintah. Penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN masih diupayakan oleh pemerintah. Di mana pada penyelesaian tenaga honorer ini, Menpan RB juga telah menyiapkan 3 skema terbaru, yakni tenaga honorer diangkat semua, diberhentikan semua, atau diangkat sesuai dengan prioritas. Ketiga pilihan untuk penyelesaian tenaga honorer tersebut disampaikan langsung oleh Menpan RB melalui rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama dengan BKN dan Kemenpan RB, pada bulan November tahun 2022 lalu. Lebih lanjut pada penyelesaian tenaga honorer, pemerintah juga tengah membuat RUU RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara. Di dalam isi RUU tersebut dijelaskan mengenai waktu pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Hal tersebut disebutkan pada pasal 135A di ayat 1 dan 2 mengenai waktu pengangkatan tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non-PNS, dan juga tenaga kontrak. Untuk waktu pengangkatan tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak untuk menjadi PNS dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah UU ini diundangkan. Kemudian di ayat 2 dijelaskan bahwa pada saat RUU tersebut mulai berlaku, maka pemerintah tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan pengadaan non-ASN, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan juga tenaga kontrak. Dalam hal ini, non-ASN dan selainnya akan diangkat menjadi PNS dimulai 6 bulan dan maksimal 3 tahun setelah RUU disahkan. Akan tetapi, tidak semua non-ASN dan selainnya dapat diangkat menjadi PNS, sebab terdapat kriteria khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria khusus tersebut ialah non-ASN memiliki masa kerja paling lama, bekerja di bidang fungsional seperti administratif, kesehatan, pertanian, penelitian, pelayanan publik, dan pendidikan. Selain itu, batasan usia pensiun dan kelengkapan administrasi juga turut menjadi pertimbangan apakah non-ASN yang bersangkutan dapat diangkat ataukah tidak. Meski demikian, non-ASN yang termasuk ke dalam kriteria tersebut merupakan non-ASN yang wajib diangkat tanpa tes.
Kemudian, bagi non-ASN yang bersangkutan juga hanya perlu melewati seleksi administrasi seperti verifikasi dan validasi surat keputusan pengangkatan.